Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Dan aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya bahwa kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, seluruh kehidupan iman kita merupakan suatu proses dari suatu kesaksian tentang Allah yang telah diberikan oleh pendahulu kita. Bahwa jauh sebelum kedatangan Kristus, Allah telah mengutus para saksi-saksi yang kita sebut sebagai nabi-nabi, dan juga begitu banyak pengikut dari para nabi yang bersaksi tentang Allah. Dalam bacaan di Perjanjian Lama, kita bisa melihat figur Musa yang kita dengar hari ini adalah salah satu saksi perantara antara Bapa dan umat Israel. Ia menjadi saksi yang begitu penting di dalam proses kehidupan karya keselamatan Allah. Begitupun dalam masa transisi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Yohanes menjadi saksi yang membuka jalan, yang menunjukkan jalan, yang bersaksi tentang Allah yang akan datang dalam diri Kristus. Dan akhirnya Kristus sendiri datang bersaksi tentang siapakah Bapa kita, bagaimana kerajaan, dan bagaimana kehidupan kita yang seharusnya kita lakukan. Dan Yesus pun tidak berhenti. Ia terus mengutus saksi-saksi yang mampu mewartakan dan meneruskan karya keselamatan Allah dalam diri para rasul. Dan para rasul terus-menerus melanjutkan karya misi Allah dalam diri Kristus melalui gerejanya. Dan kita adalah saksi-saksi zaman ini. Kita dipanggil
tentu untuk bersaksi tentang kebenaran. Kita tentu dipanggil untuk menjadi cahaya, pelita bagi sesama. Jadi bukan hanya Yohanes yang telah menjadi pelita yang menyala dan bercahaya, tetapi kita adalah pelita yang bercahaya, pelita yang bernyala, yang mampu kita lakukan ketika kita mau bersaksi tentang kebenaran hidup, bersaksi tentang kebenaran iman, dan teristimewa bersaksi tentang kebenaran Allah di dalam diri kita. Masa Prapaskah adalah masa di mana kita mau bersaksi, bukan hanya melalui kata-kata kita, tetapi bersaksi melalui perwujudan iman kita dalam perbuatan kita. Tentu banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam kesaksian hidup kita, melalui sharing, melalui membagi pengalaman iman, kesaksian dalam kehidupan kita, kesaksian dalam membagi kehidupan kita kepada orang lain. Kita adalah nabi. Kita semua dipanggil untuk mewartakan. Kita semua dipanggil untuk menjadi pengantara antara Allah dan sesama melalui kesaksian hidup kita, melalui pewartaan hidup kita. Tentu kita akan bertanya pada diri kita sendiri, sejauh mana kita sungguh dan telah bersaksi tentang kebenaran Allah itu. Dalam kehidupan keluarga kita bisa bersaksi tentang kehidupan Allah melalui kasih. Jikalau Yesus datang, Ia berbicara tentang kasih, maka kita harus mewujudkan itu pertama-tama dalam kehidupan keluarga kita. Yesus membawa damai yang sejahtera. Maka perwujudan kesaksian kita harus bisa buktikan dalam kehidupan keluarga kita. Yesus berbicara tentang cinta dan pelayanan. Kita bisa bersaksi dalam lingkup yang paling kecil dalam keluarga kita. Bagaimana kita melayani keluarga kita, bagaimana kita mewujudkan cinta kita. Dan tanpa kita sadari, kita sudah bersaksi tentang kebenaran Kristus. Saudara-saudari, marilah kita mulai bersaksi tentang cinta dan kebaikan, cinta dan kebenaran Allah melalui keluarga kita. Dan setelah itu kita bisa membawa keluar apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan Allah dan teristimewa untuk membangun kerajaan surga. Semoga dalam masa Prapaskah ini kita bisa bersaksi tentang kebenaran Kristus, teristimewa bersaksi tentang pengampunan Allah dalam hidup manusia. Dan semoga melalui rahmat dan kasih Allah yang telah memberikan hidupnya bagi kita melalui salib, kita bisa bersaksi tentang salib itu kepada sesama dengan saling memaafkan, saling mengampuni satu sama lain, dan kita juga mau berbalik hidup kita kepada Allah sebagai Allah yang benar. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dan memberkati kehidupan kita masing-masing.